Shalom, shalom. Iya, selamat datang. Kita akan beribadah pada pagi hari ini. Damai sejahtera Tuhan melingkupi kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Kita mau menikmati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebaikan Tuhan atas hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini. Tuhan beri napas hidup, kekuatan, kesehatan atas kami. Kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh Tuhan menikmati segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur buat segala keadaan kondisi kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan Allah Tuhan kami yang memberikan kepada kami segala sesuatu yang terbaik pagi hari ini. Terima kasih, kami mau meninggikan Tuhan. Kami mau menikmati Tuhan lebih dalam lagi, bersekutu dengan Tuhan dan mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan Allah kami yang hidup. Kita angkat pujianku, berdiam dekat Bapa. Kuduslah Raja segala raja, ku bernyanyi bagi Dia, pujianku akan ku sembahkan, pujianku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Amin. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku teguhkan iman, kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Kita anggap pujian ini dari awal ku berdiam dekat Bapa. Haleluya. Berdiam dekat Bapa. Semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan, pujianku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat
hadirat-Nya. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Mu Tuhan, ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Mu Yesus, dan sejahtera dalam hadirat-Mu. Iman kekuatan, amin, dalam hadirat-Mu, amin. Ku temukan kasih dalam hadirat-Mu, hanya dalam hadirat-Mu bahagia, amin. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya, haleluya. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Mu ku temukan kasih-Nya, haleluya. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya, haleluya. Hanya dalam hadirat-Mu ada damai, sukacita kami, Yesus, haleluya. Biar kami menikmati-Mu Tuhan, menikmati segala kebaikan-Mu, sebab dalam hadirat-Mu kami menikmati segala yang baik. Engkaulah Tuhan, haleluya. Sebab hanya dalam hadirat-Mu kami menikmati-Mu Tuhan, haleluya. Bawa hati kami bersyukur, bawa hati kami menyembah-Mu, bawa hati kami mengagungkan Engkau, haleluya, haleluya. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia, amin. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya, dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Mu ya Tuhan ada damai. Oh, dalam hadirat-Mu dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Mu, hanya dalam hadirat-Mu ku rasa, amin, bahagia, amin, amin, amin. Dalam hadirat-Nya, amin, ada damai dan sejahtera, amin. Dalam hadirat-Mu Tuhan ku temukan iman kekuatan Yesus. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya.
setiap kami masuk hadirat-Mu dan menikmati-Mu Tuhan. Bapa, kami masuk hadirat-Mu dan berjumpa dengan-Mu Yesus, menikmati-Mu, berjumpa pribadi yang luar biasa Yesus Tuhan kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Sebab dalam hadirat-Mu kami rasa bahagia. Sebab dalam hadirat-Mu ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Mu iman kekuatan kami dibangkitkan. Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan Allah kami, Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara ajaib dan luar biasa atas hidup kami. Pagi hari ini kami rindu memuji Tuhan, kami rindu menyembah Tuhan, kami rindu meninggikan Tuhan Allah kami, pribadi yang luar biasa Tuhan kami Yesus Kristus. Dan Tuhan boleh melepaskan atas kami belenggu-belenggu yang menghambat kami untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang sembuhkan yang sakit, Tuhan pulihkan yang menderita di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terbelenggu Tuhan lepaskan, dan kami boleh bersorak-sorak bersama-sama. Kami boleh mengangkat pujian kami bersama-sama, meninggikan nama Tuhan Allah kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Engkau disukakan, Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan Tuhan, atas pujian dan penyembahan kami jemaat-Mu. Kami mempersiapkan hati kami Tuhan untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap jemaat-Mu, berkati setiap gereja-Mu. Dan sungguh Tuhan, kami boleh bersekutu bersama-sama sehati, datang kepada Tuhan dan menikmati Tuhan, melepaskan segala beban kami, permasalahan hidup kami, dan kami mau datang dan menikmati Engkau dengan leluasa ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, dan sungguh pagi hari ini Tuhan beracara di tengah-tengah kami. Karena kami percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir, Tuhan melakukan perkara-perkara ajaib dan luar biasa. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan waktu ini semua ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau disukakan Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Bagi menghormat pujian, kemuliaan, kuasa, masyur, syukur dan sembah. Setiap kita yang cinta Tuhan katakan amin. Saya undang bangkit berdiri. Yang belum salaman dengan rekan kiri kanannya, silakan salaman. Salaman. Theo. Kita angkat pujian syukur kita kepada Tuhan, kita angkat pujian segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Amin. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. Haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, hey, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, amin, tinggikan nama-Mu, haleluya. Haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, hey, soraklah haleluya, haleluya, soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, hey, soraklah haleluya, haleluya, oh soraklah, soraklah haleluya, haleluya. Dan kiri kanannya jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Kudus yang beri kekuatan, amin. Dia mengajar dan menopang, amin. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, amin. Yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbunlah, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi bilang kiri kanannya, jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbul berubah, amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh, amin. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bilang kiri kanan, bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan budayanya dengan
kuasa namanya, nama Yesus. Menara yang kuat, nama Yesus. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, amin, kalahkan semua musuh, amin. Nama Yesus di atas segalanya, nama Yesus. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh, amin. Nama Yesus di atas segalanya, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya, nama Yesus di atas segalanya, di atas segalanya. Silakan duduk Bapak Ibu. Narik napas sejenak. Adakah di antara Bapak Ibu, saudara-saudari yang mau berbagi berkat bersama-sama dengan kita, menceritakan kebaikan kedahsyatan Tuhan? Kalau ada, silakan unmute speakernya. Waktu dan kesempatan dipersilakan. Belum ada. Saya suka sekali pujian ini, nama Yesus, menara yang kuat. Sesuatu pujian yang menggairahkan buat saya pribadi. Sesuatu pujian yang menyatakan betapa dahsyatnya Tuhan kita, betapa luar biasa pekerjaan Tuhan kita di tengah-tengah kita. Ya, kita harus menyadari itu. Ya, kalau tidak ada, kita mau mempersiapkan hati kita, kita mau dengar firman Tuhan. Kita angkat pujian firman-Mu, pelita bagi jalanku. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita. Haleluya, Tuhan Yesus. Bagi kakiku, terang bagi jalanku, firman-Mu. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, firman-Mu. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takut asal Kau di dekatku, bersamaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalan.
hitam bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu hitam bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Haleluya, Engkau baik, takkan Kau tinggalkan kami Tuhan, sebab kami percaya Engkau yang berkuasa. Kami menanti-nantikan Engkau Tuhan, untuk bekerja bagi hidup kami. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa, yang menjagai kami senantiasa, yang memerintah. Kami mau sembah dan sujud kepadamu, mengagungkan setiap kebaikan-kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Mari Tuhan, sempurnakan janji-Mu bagi gereja-Mu, bagi gereja-Mu. Ya Allah, kami datang kepadamu. Hari Maria Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami. Sekiara nama Santa, kiara banana so, kiara banana se, kiara banana se. Haleluya, terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Kau Tuhan. Kau hadir dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya penjagaan-Mu luar biasa bagi setiap jemaat-Mu di dalam gereja Tuhan. Tuhan, kiara mana-mana kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkaulah pembela kami. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah jemaat Tuhan, gereja Kristen Kemah Daud Tuhan. Dalam ibadah ini kami percaya Tuhan Allah yang sanggup menjagai kami, Allah yang sanggup mengurapi kami, Allah yang sanggup Tuhan senantiasa Tuhan memberkati kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan pada masa-masa pandemik ini Tuhan. Kami tahu Tuhan kami beribadah Tuhan dalam jarak daring Tuhan, menggunakan setiap fasilitas Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau yang mengurapi setiap fasilitas Tuhan. Apa yang hamba-Mu sampaikan Tuhan, itu nyampe Tuhan dan menjadi rema di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati Tuhan setiap media Tuhan. Kami menghadiri setiap kuasa roh jahat di dalam nama Tuhan Yesus. Biar apa yang kami dengar, apa yang kami lihat Tuhan, dan apa yang kami rasakan Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati Tuhan setiap Tuhan kami yang ada di sini Tuhan, pelayan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang ambil bagian. Mari Kau tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Kami tahu Tuhan penjagaan Tuhan senantiasa ada buat kami. Mari Tuhan Kau terlebih memberkati hamba yang menyampaikan Tuhan, biarlah isi hati Tuhan saja yang sampai dalam nama Tuhan Yesus. Kemuliaan Tuhan saja Tuhan yang menyampaikan Tuhan, biar Kau menempatkan hamba di balik salib-Mu yang kudus Tuhan, supaya apa yang kami sampaikan Tuhan berkenan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan sang
siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan ya Tuhan. Amin. Salam. Apa kabar jemaat Tuhan? Lambaikan tangannya jika mendengar. Ada Pak Robert, ada Mama Met, ya, ada Ibu Gembala, ya, dan banyak sekali jemaat Tuhan yang online, Mas Om Berry, ya, seperti itu. Ini adalah tahun baru pertama untuk saya isi kebenaran firman Tuhan. Kemarin tanggal seminggu sebelumnya Bang Roy WA, bisakah ngisi untuk ibadah? Saya bilang, Bang, nggak bisa, minggu depan bisa. Oh ya sudah, sesuaikan dan schedule-nya. Bang, apa yang mau saya sampaikan? Kemarin waktu Jumat dia bilang, Bapak Gembala bilang bahwa gereja harus menjadi terang atau terbit di kondisi dunia yang sedang galau. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang gereja menjadi pekerja Tuhan, tidak harus jadi pendeta atau sama dengan kita belajar tentang upahan seorang yang pemilik kebun anggur yang mencari seorang pekerja, baik itu yang baru masuk maupun yang sudah lama bekerja, tetap akan mendapatkan upahnya. Dan hari ini kita mau belajar bahwa gereja yang terbit atas dunia yang galau. Mari kita buka. Sebelumnya kita baca dulu di Mazmur 3. Mazmur 3 ayat 1. Mazmur 3 ayat 1 sampai 9. Ada ayat itunya? Di sini nggak ada di slide-nya. Nggak ada di slide-nya, Pak. Di Mazmur 3. Nggak ada di slide. Mazmur 3 ayat 1 sampai 9. Mazmur 3 ayat 1 sampai 9. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud. Ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus, Selah. Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolonganku, berkat-Mu atas umat-Mu, Selah. Ini cerita tentang Daud, saudaraku, tentang Daud dalam pergumulannya, dalam masa-masa galaunya. Daud mengalami satu permasalahan yang sangat luar biasa. Ya, cerita tentang kegalauan, banyak kegalauan yang tidak. Tapi hari ini kita cerita tentang gereja yang terbit atas dunia yang galau. Ya, oke, set ya, lanjut. Kita tahu bahwa apa sih tentang apa itu kata galau? Pendahuluannya adalah, pernahkah kalian merasa galau? Kalau galau diartikan sebagai perasaan bimbang, bingung, cemas, gelisah, risau, was-was, atau dalam kamus besar bahasa Indonesia kata galau diartikan sibuk beramai-ramai atau ramai sekali, kacau, tidak karuan dalam pikiran. Jadi galau atau kegalauan berhubungan dengan pikiran atau mind, ya, saudaraku. Nah, setiap
Kegalauan itu dimulai dari pikiran kita, dari setiap apa yang kita pikirkan, apa yang kita kerjakan. Terus lanjut slide selanjutnya. Apakah dunia sedang galau? Iya. Hari ini dunia sedang galau. Gereja harus terbit atas dunia yang sedang galau. Di situ ada beberapa slide yang saya tampilkan. Yang pertama ada kegalauan spiritual. Di awal Februari dan di akhir November 2020, kegalauan spiritual ada yang lagi ngetren gambaran tentang Mbak Ayu. Mbak Ayu ini menggambarkan tentang spiritual, dengan spiritualnya dia menggambarkan hal-hal yang akan terjadi di tahun 2021. Di situ dia gambarkan yang pertama akan ada pesawat yang jatuh, ada garis biru, ada garis merah, ternyata terjadi. Kegalauan di dunia itu ada satu kegalauan spiritual. Yang kedua, dia menubuatkan lagi akan ada macam-macam perekonomian, ada kekacauan, ada musibah. Hari ini kita sudah dilanda musibah. Dunia sedang galau melihat kegalauan spiritual. Yang kedua kegalauan tentang kesehatan. Dunia sedang galau tentang masalah kesehatan. Kita dihadapi dengan pandemik, kita dihadapi hari ini dengan vaksin. Vaksin, ada orang yang takut, ada orang yang berani. Bahkan ada di media, saya tampilkan di situ, ada 23 warga meninggal masa disuntik vaksin corona. Habis disuntik vaksin meninggal. Dunia sedang galau. Yang ketiga ada kegalauan dunia tentang ekonomi. Bagaimana kita harus hidup, bagaimana harus kita menghadapi kehidupan kita, bagaimana kita harus berjalan, bagaimana kita harus memenuhi kebutuhan kita. Kegalauan yang ketiga tentang ekonomi. Di situ ada Menteri Tenaga Kerja yang menghimbau bahwa UMK untuk tahun ini tidak naik. Bagaimana orang bisa memenuhi kebutuhannya kalau pendapatannya tidak naik, sementara kebutuhan bahan pokok akan tetap selalu naik. Kemarin cabai lebih tinggi dari harga daging ayam 120 per kilo. Kemarin kita lihat lagi juga harga yang lain naik juga. Tapi hari ini dunia sedang galau. Yang pertama galau spiritual, yang kedua galau tentang kesehatan, yang ketiga galau tentang perekonomian. Ketiga-tiganya itu kita hadapi secara real di dalam kehidupan kita. Kemarin Ibu Gembala share tentang status bahwa dia dapat daftar vaksin. Wah, luar biasa, kapan kita divaksin? Hari ini tentang kesehatan juga tentang perekonomian, tentang kesehatan, tentang corona. Ada influencer, maaf tadi ada logo KFC ya. Karena kemarin ada influencer juga, pejabat pemilik KFC. Jadi kena gara-gara ulang tahun, ngundang Raffi Ahmad. Raffi Ahmad tidak pakai masker di acara itu. Kena. Jadi lagi galau. Hal-hal yang seperti itu yang kita harus hadapi di dunia ini. Terus bagaimana kemboyannya, bagaimana kita menghadapi sebagai gereja Tuhan, anak Tuhan dalam situasi yang seperti ini, dalam situasi perekonomian yang seperti ini, dalam situasi spiritual yang seperti itu, yang hadapi ramalan-ramalan segala macam. Lanjut, slide berikutnya. Apa yang harus kita lakukan sebagai gereja Tuhan? Gereja harus terbit dan bercahaya. Galau boleh, tapi harus disingkat. God always listening and understanding. Tuhan selalu mendengar dan memahami. Ayub dalam segala kegalauannya, Ayub dalam segala kekurangannya, Ayub dalam setiap pencobaannya, Ayub bilang, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kita tahu cerita tentang Ayub, kita tahu tentang musibah, mungkin bukan hanya wabah, anaknya diambil segala macam.
Tetapi kita percaya bahwa seperti apa yang dikatakan Ayub. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Bahkan rekan-rekannya mungkin, rekan-rekan sepayannya mengatakan mungkin ada dosa. Istrinya pun meninggalkan dia. Gereja Tuhan harus terbit dan bercahaya. Pada saat-saat masa-masa dunia yang seperti ini, pada masa-saat yang ekonomi yang seperti ini, pada saat-saat kesehatan yang seperti ini, kita harus tahu bagaimana Tuhan berencana. Selanjutnya, Bang. Bagaimana kita yakin bahwa Allah selalu mendengar dan mengerti akan kita. Yang pertama, memastikan kepercayaan kita. Allah pasti campur tangan buat kita. Untuk kita merasa yakin bahwa God always listen and understanding, Tuhan selalu mendengar dan mengerti kita. Memastikan kepercayaan kita dulu. Kita harus komit apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Yeremia 29 ayat 11. Saya bacakan Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kamu hari depan yang penuh harapan. Galaunya anak Tuhan harus kita ganti dengan kegalauan yang tadi dalam bahasa Inggris tadi. God always listen and understanding. Memastikan kepercayaan kita, aku akan mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Rancangan apa? Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Saudaraku, ini penting buat kita. Ini penting buat kita. Ini penting dan sangat penting buat kita. Ketika kita menghadapi permasalahan, kita menghadapi suatu cobaan, kita menghadapi segala sesuatu dalam kekurangan, pastikan kepercayaan kita tetap pada iman ini. Yang kedua, mengganti pola pikir kita. Mengganti pola pikir kita supaya kita menghasilkan energi yang positif dan melakukan kebaikan. Supaya kita bisa mendengar dan Tuhan mengerti akan kita. Nah, kita mengganti pola pikir kita supaya kita menghasilkan energi yang positif di dalam melakukan kebaikan. 1 Petrus 3 ayat 9. Saya bacakan. 1 Petrus 3 ayat 9 menuliskan, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaiknya hendaklah kamu memberkati, karena itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Pola pikir kita harus kita ganti. Jangan mencaci maki, supaya kita menjadi berkat buat sesama. Pada waktu kita mengalami pandemik, pada waktu kita mengalami galaunya dari segi ekonomi, bagi segi kesehatan, bagi segi spiritual, pola pikir kita harus berubah dengan cara yang tadi. Jangan ada keluar caci maki. Ketika upah kita tidak naik, apakah kita mencaci maki pemerintah? Kenapa tidak naik? Harusnya kata-kata berkatlah yang keluar bagi gereja Tuhan. Ketika kita mendapatkan satu cobaan mengenai kesehatan, apakah kata-kata yang keluar adalah kata-kata caci maki, menyalahkan yang satu yang lain? Harusnya kita mengeluarkan kata-kata yang baik, yang membangun. Engkaulah Jehovah Rafa, Engkaulah Jehovah Jireh. Itu yang kita keluarkan. Ketika kita mendapatkan hal-hal spiritual tentang ramalan-ramalan tentang kehidupan kamu,
Apakah kita harus mencaci maki? Tidak. Tapi kita tetap dalam satu iman kepercayaan bahwa Allahku mengetahui rancanganku yang baik buat aku. Ayat selanjutnya tadi. Roma 12 ayat 21 menulis, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Poin yang kedua, mengubah pola pikir. Mengubah pola pikir. Mengubah pola pikir. Bagaimana kita bisa yakin bahwa Allah selalu mendengar dan mengerti kita. God always listen and understanding us. Yang kedua, mengganti pola pikir. Pola pikir kita sudah dirubah. Ibadah yang kemarin itu ada beberapa pekerja yang di ladang, yang Bang Roy bilang katanya, kenapa aku kerja dari jam pagi, bekerja, tapi dia yang sore baru masuk, kok upahnya sama, 1 dinar. Kita harus berubah pola pikir itu. Mungkin itu berkat dia, mungkin itu si pemilik kebun anggur bilang apa? Bukankah kita sepakat bahwa pekerjaanmu adalah 1 dinar? Mengubah pola pikir kita. Memalas. Jangan sampai ada pola pikir yang negatif. Bahkan itu yang merugikan kita sendiri. Merugikan pertumbuhan iman kita kepada Tuhan, hingga kita melakukan apa yang Tuhan percayakan buat kita. Yang ketiga, berkumpul dengan orang-orang yang percaya akan janji Tuhan. Untuk bagaimana kita bisa yakin bahwa Allah selalu mendengar dan mengerti kita, berkumpullah dengan orang-orang yang percaya akan janji Tuhan. Ibrani 10 ayat 25. Di situ dikatakan, ayat favorit kita. Saudaraku, ini orang sudah sering mendengar tentang ini. Berkumpullah dengan orang-orang yang percaya akan janji Tuhan. Janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan ibadah yang seperti dibiasakan beberapa orang, tetapi marilah kita menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Berkumpul dengan orang-orang yang percaya janji Tuhan atau gereja Tuhan, jemaat Tuhan. Roma 12 ayat 16. Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam hidupmu bersama. Kalau kita sudah kumpul dengan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, ketemulah dengan orang-orang yang satu iman, yang satu dalam perjanjian komitmen gereja lokal. Apa yang harus kita lanjutkan? Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam hidupmu bersama. Ketika kita tidak menjauhkan dari pertemuan ke pertemuan ibadah, kita ketemu dengan rekan-rekan yang lain. Ketika kita bersatu juga di dalam rumah tangga kita bertemu dengan keluarga-keluarga kita. Kita bersatu dengan orang-orang di tempat kerja kita. Kita bersatu, tapi hendaklah kamu sehati, sepikir. Dalam hidupmu bersama. Hidup kita bersama bukan hanya di gereja. Hidup kita bersama bukan hanya di keluarga, tetapi hidup kita bersama pun ada di dalam tempat kerja. Kita harus sehati, sepikir. Supaya apa yang kita tahu bahwa Tuhan mendengar, Tuhan mengerti terhadap kita. Supaya kita bisa mengerti akan dunia ini. Hidup bersama. Sehati sepikir. Di dunia kerja, di dunia gereja, maupun di dunia rumah tangga.
Itu kita kerjakan di dalam Tuhan. Gereja harus terbit di dunia yang semakin galau. Coba kalau misalnya kita tidak hidup bersama, tidak ada satu komitmen, tambah galau. Gereja semakin galau, mungkin keluarga semakin galau juga. Apalagi tempat kerja. Harus hidup bersama. Dengan tidak menjauhkan dari pertemuan ibadah, kita ketemu dengan rekan-rekan kita, kita bisa dapat sesuatu, hidup bersama. Bukan hanya itu, ada foto saya dengan karyawan di situ. Ada foto saya dengan rekan, itu Kapolres Palangkaraya, Bapak Timbul Siregar. Tapi ujung-ujungnya daripada semua itu, kita harus satu pada ujung-ujung pada gereja Tuhan. Ada lambang kemah Daud. Kesatuan kita semua dalam pergaulan gitu, kita hidup bersama semuanya untuk ujung-ujungnya kepada gereja Tuhan. Gereja yang terbit. Gereja yang bisa menjadi contoh dan teladan. Mazmur 133 ayat 1 dan 3. Nyanyian daerah Daud, sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun di gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ketika kita tidak menjauhkan dari pertemuan ibadah, kita hidup bersama, yang seperti tadi dikatakan Roma 12, kita harus rukun. Sebab kesanalah kehidupan Tuhan, berkat-berkat tercurah. Kehidupan gereja, kehidupan dunia kerja, kehidupan keluarga. Dari ketiga itu kita harus rukun. Berkumpul dengan orang yang percaya dalam janji Tuhan, itu membuat kita semakin kuat dalam dunia yang galau. Yang keempat, memberikan hati yang tulus dan mau dibaharui senantiasa. Kisah Para Rasul 3 ayat 19 sampai 20. Yang tadi aja Bang, sudah ada ayatnya di situ. Sebab itu bertobatlah, itu versi MMD ya. Sebab itu bertobatlah dan kembalilah kepada Allah, dengan demikian dosa-dosamu dapat diampuni dan Allah memberikan kesegaran rohani kepadamu. Allah memberikan Yesus kepada kamu yang telah dipilihnya bagi kamu menjadi Kristus. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, memberikan hati yang tulus dan mau dibaharui senantiasa. Kita harus mau dibaharui, karena setiap hari kita pasti ada sesuatu yang kurang. Setiap hari mungkin kita ada satu kegagalan, setiap hari mungkin kita ada satu kelemahan. Dibaharui hari lepas hari. Baik engkau di dunia kerja, baik engkau di gereja Tuhan, baik engkau di keluarga. Ada gereja Tuhan, gereja Tuhan gak perlu dibaharui, kita kan sudah wani. Enggak, pasti ada aja konflik di gereja Tuhan. Engkau harus bertobat. Jangan baperan. Baper. Begitu di keluarga, jangan baperan juga. Suami gak pulang, baperan. Begitu apalagi di dunia kerja. Gaji dipotong, baper. Memberikan hati yang tulus, mau dibaharui senantiasa. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap percaya kepada janji-janjinya Tuhan. Bagaimana kita yakin bahwa Allah selalu mendengar dan mengerti kita? Yang pertama, saya ulang lagi, memastikan kepercayaan kita. Allah adalah campur tangan. Yang kedua, mengganti pola pikir kita supaya menghasilkan energi yang positif. Yang ketiga, berkumpul dengan orang-orang percaya akan janji Tuhan. Yang keempat, memberikan hati yang tulus dan mau dibaharui senantiasa. Saudaraku, slide ini ada lambangnya KFC, ada lambangnya Kemah Daud di bawah. Saya bekerja di tempat itu
tempat saya bekerja KFC sudah 16 tahun. Hari ini perusahaan mengalami satu goncangan dan pandemik, sehingga sampai sekarang pun gaji kami belum normal. Tapi apakah sesuatu itu mendukakan engkau dan engkau tidak bekerja dengan maksimal? Tidak. 16 tahun engkau bekerja, perusahaan memberikan engkau yang terbaik. Jangan sampai 1 tahun karena pandemik engkau tidak bekerja dengan baik. Walaupun ingat yang dibagikan Bang Roy, menjadi hamba Tuhan bukan berarti harus jadi pendeta. Dimanapun engkau ditempatkan, engkau harus menjadi terang dan saksi Tuhan. Anak saya kemarin Bang Roy bagikan tentang kuliah gimana Andre? Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan buat kita semua. Gereja jangan galau. Gereja harus tahu bahwa gereja God always listen and understanding. Lanjut Pak. Slide berikutnya. Ya, ini saya tutup. Hari ini saya mau beri kesaksian dan tutupan khotbah ini tentang bagaimana gereja harus menang, harus terbit dalam setiap kekhawatiran kegagalan dunia, baik itu lamaran-lamaran, baik itu kesehatan, baik itu dengan yang namanya perekonomian. Saya bagi kesaksian tentang keluarga kami. Tahun 2020 adalah tahun di mana kami hidup dengan mempercayakan iman, dari iman menang kepada iman dengan kemenangan. Kilas balik keluarga kami Februari, mama saya meninggal. Kami harus pulang ke Bandung, dan dana yang dikeluarkan pun cukup banyak. Kami setelah kami pergi ke Bandung, kami berkomitmen untuk punya rumah. Kami mengambil kredit perumahan di Kalibata. Sebenarnya tidak ada niat untuk apa, tapi kami harus punya rumah di Palangkaraya. Sebab firman-Mu jelas, firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi kami mau punya hati kami di Palangkaraya tetap, dan berkomitmen dalam gereja Tuhan Kemah Daud Palangkaraya. Kami jalani hari lepas hari, ada pandemik, perusahaan mengalami goncangan. Setiap perusahaan di dunia ini pada awal Februari pasti mengalami goncangan, apalagi rumah makan. The Coast mungkin sudah tutup, tapi KFC masih tetap survive. Dan saya selalu bangga untuk KFC ini. Kenapa? Karena saya bekerja selama 16 tahun dan keluarga saya dapat berkat dari tempat saya bekerja. Ada pepatah berkata, berdoalah di tempat engkau bekerja, walaupun tidak membuat engkau kaya, itu membuat keluargamu tetap hidup dan berkarya. Dan hari berjalan kami lalui dari setiap ekonomian yang sudah ini dipotong. Saya sempat dirumahkan 2 bulan, kami tetap jalani itu. Jalani, ada kebaikan dari gereja Tuhan, ada kebaikan dari hamba-hamba Tuhan, ada kebaikan dari rekan-rekan yang lain, kami bisa survive. Dan terakhir ketika abang saya mau menikah di Desember, kami galau. Galaunya apa? Karena harus pergi lagi kan ke sana. Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk tiket, untuk segala macam. Dan kami tetap berdoa kepada Tuhan. Tuhan, sediakanlah kami apa yang kami perlukan. Dan Tuhan, kami tidak mau mempermalukan bahwa kami adalah gereja Tuhan, anak Tuhan. Bukankah Engkau berkata, Tuhan, anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta. Anak orang cucu benar tidak akan pernah berkekurangan. Kalau pesta orang Batak ya pasti pesta lah. Tapi Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Mau berangkat tidak ada tiket, diberikan tiket.
Dan yang paling mengguncangkan saya adalah ketika pas acara itu, Tuhan berkati, Tuhan jagai. Yang pertama masalah kesehatan. Ini ada foto Daniel swab. Ketika saya ada di Bandung, setelah selesai pesta, saya ditelepon kantor, harus segera pulang. Karena mau ada audit, saya pulang. Tetapi dengan satu keyakinan bahwa Tuhan akan menjagai kami dan keluarga. Waktu kami menikah, saya dapatkan janji dari Tuhan bahwa aku akan, ayat yang mengatakan bahwa aku akan mengokohkan kunci kerajaan Daud dan telah memberikan kuncinya itu kepadamu. Itu awal kami pernikahan. Dan setelah kami pergi, kami tanya, Daniel nangis. Aku gimana? Aku mau tinggal atau gimana? Oh, Papa dan Mama pergi duluan karena ada audit tanggal 21. Selesai pernikahan tanggal 19 Desember. Ya sudah, aku dan Abang tinggallah dia di Bandung. Setelah dia tinggal di Bandung, kami berangkat. Tapi sebelum tinggal tuh dia nangis. Akhirnya dia mau dengan abangnya. Kami berangkat ke Bandung. Tanggal 2 dia mau pulang. Dia mau pulang, lalu naik pesawat. Tahu ternyata ada peraturan bahwa yang apa tuh hasil untuk masuk bandara itu hasil rapid antibody tidak bisa berguna, harus rapid antigen. Ternyata anak-anak bisa harus rapid antigen. Begitu dia di rapid pas tanggal 2 reaktif. Jadi tidak bisa pulang tanggal 2. Waduh, reaktif lagi Daniel nih. Bagaimana? Memang karena cuaca kan di sana panas, dia masuk ke Cisarua, cuacanya dingin. Bagaimana anakku nggak pulang Tuhan? Dia nangis. Lalu, Papa akan jemput kamu percaya sama Papa. Dia pulang, karena dia mau pulang, tiketnya sudah dibeli Batik Air tanggal 2 itu. Baru tes, reaktif. Dan mereka pulang bukan ada yang nemenin, berdua aja, Daniel sama Stephen. Bayangin 2 anak kecil suruh pulang sendiri, berani banget kamu Jeff. Tapi saya percaya janji Tuhan, Tuhan menjagai. Tidak usah galau di dalam anak gereja Tuhan, sebab aku memberikan kau otoritas untuk menginjak meminum racun dan menginjak ular. Kalau kita percaya kepada Tuhan, reaktif, nangis dia. Adik saya kebetulan ibadahnya sama Karita ya, Bang Peri almarhum, adik saya yang bungsu. Gak usah takut, buru nanti yang jaga kamu pulang aja. Ayo kita pulang dia. Karena reaktif. Ketika dia pulang, dia mau tidur, dia nangis, bimbang. Kenapa kamu nangis? Ada suara yang mendengar, kamu tidak akan pernah pulang. Intimidasi. Tapi burunya tetap berdoa, saya kasih minum ini, minum itu. Sekarang pikiran berkecambuk, wah. Kalau reaktif pasti deh ini nih, intimidasi. Tapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Tanggal 8, kami berdua aja terpaksa di mana? Di Palangkaraya di rumah. Saya sempat berkunjung ke rumah Pak Robert ya, setelah itu. Nah, terakhir lagi dia tes lagi lah, mau pulang, tapi tiket karena ngejar PSBB Jakarta itu tanggal berapa ya? Tanggal 11 ya, 11 Januari. Nah dia ajak pulang. Akhirnya dia tes lagi, sudah negatif tuh antibody sama siapa? Stephen. Tapi begitu digoncang, berubah lagi, waduh.
Nah, burunya marah betul sama dokter tuh. Ini betul nggak ini hasilnya? Oh, kok gitu swab aja langsung pakai antigen. Begitu saya gitu tuh, saya juga peperangan rohani di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Aku mau Tuhan anakku pulang minggu ini. Minggu ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus anakku harus pulang ke Palangkaraya. Aku sudah kangen Tuhan. Lalu saudaraku tes lagi. Ke yang kedua kali antigen. Dicolok itu hidungnya. Cok, sakit. Cok. Begitu diperiksa negatif. Puji Tuhan, langsung bersorak-sorai. Wah, langsung dia senang sekali. Karena sudah kangen sama mamanya, kangen sama papanya, kangen sama pancingan kolam di belakang. Saudaraku. Bisa. Jadi pertanyaan, tiketnya dari mana kan? Akhirnya tiketnya pun Tuhan sediakan. Yang jadi guncangan lagi saudaraku, intimidasi lagi datang. Bang. Sriwijaya korep. Jatuh. Batuh. Sriwijaya jatuh. Padahal mereka mau berangkat. Coba ada intimidasi enggak? Ada intimidasi. Mereka berangkat berdua. Yang pertama cari pesawat ke Palangkaraya, tidak ada. Terpaksa mereka harus transit ke Balikpapan. Berdua aja di Balikpapan itu. Berdua di Balikpapan. Dengan kondisi pandemik. Tapi saya mau belajarkan, mengandalkan, baru saya bilang, Tuhan, aku mau menyerahkan kedua anakku ini Tuhan. Supaya mereka belajar untuk mengandalkan Tuhan. Kapan lagi mereka bisa mandiri? Sudah SMP. Tapi orang gila juga orang tua yang menyerahkan anaknya SMP pergi gitu naik pesawat culang-cilang kan gimana? Tapi kita percaya sama Tuhan. Bus. Peperangan rohani lagi. Kuyar nama-nama syanta keraba-raba. Wah, jatuh. Apa namanya? Sriwijaya. Intimidasi lagi. Akhirnya saya upload flight tracker yang radar itu kan, saya pantau pesawat anak saya, terbang dia, mamahnya juga lihat, ternyata ada pesawat yang sama juga gitu di radar itu kelihatan, waduh, itu mau tabrakan, intimidasi lagi, mana mungkin tabrakan, coba lihatin lah tingginya, yang dari Manado itu tingginya segini. Yang ini tingginya segini, tapi di radar itu kelihatan. Intimidasi lagi. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Lihat sampai di Balikpapan, saya bilang, Bang, nanti kalau abang lapar atau apa, telepon aja. Ini manajer KFC di bandara. Nanti abang ke sana. Ternyata abang nggak ke sana. Aku beli sendiri aja, Pak, katanya. Padahal kalau abang telepon bisa gratis tuh. Tapi dia, dari hari ini saya percaya bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kehormatannya di dalam Kristus Yesus. Dan hari begitu dia sampai, pesawat saya lihat tracking di HP, mendarat, langsung saya muncul. Terima kasih Tuhan, kau sungguh baik, amat baik, teramat baik. Bayangkan intimidasinya. Mereka sudah di bandara, nyungsep itu pesawat Pontianak. Apakah tidak intimidasi? Sebab Filipi 4 ayat 5, Filipi 4, 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan, dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Itu bagian gereja Tuhan di tengah-tengah dunia yang galau ini. Hari ini engkau tidak punya pekerjaan, Tuhan akan berikan pekerjaan. Orang yang duduk-duduk saja katanya di pasar, Tuhan akan panggilkan orang pemilik kebun anggur, dan engkau akan diupah 1 hari 1 dinar. Walaupun kau datangnya sore hari yang dikhotbahkan kemarin.
Hari ini jika engkau sakit, Tuhan akan sembuhkan dengan kesembuhan yang luar biasa di tengah-tengah dunia yang galau ini. Karena percayalah, Tuhan adalah Jehovah Rafa. Itu bagian kita. Saya kalau lihat Daniel ini luar biasa. Waktu mamanya mengandung, saya bersahabat dengan dokter Sigit, SPOG. Karena begitu kandungannya berapa bulan itu, mamanya kena demam berdarah tuh, masih ada di dalam kandungan. Dan dokter Sigit bilang, dia mau terbang mungkin seminar gitu, seminar ke Jakarta. Tolong gantikan dokter Miko, digantikan dokter Miko. Pas dokter Miko nggak tahu dia nggak ada Damai Sejahtera kali ya, mungkin. Balik lagi dia. Gak usah dokter Miko, saya balik lagi. Oh Pak, nggak jadi kah Pak? Enggak, saya lebih concern untuk kesehatan istri Bapak. Haleluya. Karena waktu Daniel sakit, saya nangis. Saya takut kehilangan istri saya. Saat itulah saya nangis. Kenapa? Karena trombosinya waktu kena DBD itu sudah drop banget dah. Dokter Sigit memantau 24 jam. Gak jadi dia seminar. Makanya saya utang sekali sama dokter Sigit dan saya berdoa buat dokter Sigit ini, Tuhan yang membalas setiap kebaikan dia. Jangan pernah takut apapun, dan dunia yang galau, segala macam kekurangan dan segala macam ramalan-ramalannya segala macam, dengan kesehatan vaksin segala macam, tetaplah percaya Tuhan menjauh. Hari ini program pemerintah tentang vaksin, gereja Tuhan harus menyukseskan vaksin. Hari ini pemerintah mendoakan tentang pelayanan kesejahteraan, gereja Tuhan harus mendukung kegiatan pemerintahan. Sekarang Bang, betulkah gereja Tuhan akan menjadi terang dan saksi di dunia yang galau? Saudara percaya nggak itu digenapi? Ini sudah digenapi oleh Presiden Jokowi. Mau tahu? Saya jelaskan. Hari ini, negara yang penuh dengan kesemrautan, tidak ada pernah sejarahnya dari dunia Indonesia ini Republik berdiri, ada pimpinan Polri yang beragama Kristen Katolik. Hari ini Tuhan percayakan Bapak Presiden memilih namanya Listio Sigit bekas Kapolri, menjadi Kapolri, bekas Kabar Reskrim. Seorang yang beragama Katolik. Saudara, sebagai gereja Tuhan, kita harus mendukung anak-anak Tuhan supaya gereja terbit atas dunia yang galau. Anak-anak kita pun nanti harus jadi pemimpin-pemimpin dalam pemerintahan ini, supaya mereka tidak pernah lagi mendapatkan satu intimidasi. Tetap kita harus berdoa dan berjaga-jaga. Bukankah dulu kita ada pemimpin Kristen di Jakarta, tapi karena keseleo lidahnya, terjadi perpecahan dan segala macam. Gereja yang terbit atas dunia yang galau. Kalau engkau ditempatkan jadi PNS, terbitlah sebagai PNS yang terang benderang. Kalau engkau ditempatkan Tuhan sebagai banker, terbitlah sebagai banker yang terang benderang di hadapan dunia ini dan membawa kesaksian panji-panji Tuhan. Kalau engkau sebagai ibu rumah tangga pun, terbitlah sebagai ibu rumah tangga yang terang benderang, sehingga tetanggamu melihat bahwa engkau adalah ibu rumah tangga yang baik. Kalau engkau ditempatkan sebagai pelajar dan mahasiswa, jadilah mahasiswa yang menjadi gereja yang terbit atas dunia yang galau ini, menjadi terang benderang. Bukan menjadi provokator, bukan menjadi penyebar hoak, bukan menjadi sesuatu yang pesimis. Berdoa dan berjaga-jaga. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan.
bahwa hari-hari ke depan gereja-gereja Tuhan akan menjadi gereja-gereja yang luar biasa dan menjadi terang di hadapan Tuhan. Oh, kita gereja cuma sedikit, ingat. Jemaatnya nggak seberapa, ingat. Bukankah Tuhan ketika mau memusnahkan Sodom dan Gomora, ditanya berapa jumlahnya orang benar, dicari. Kalau segini Tuhan, jangan musnahkan lah. Kalau segini Tuhan, jangan musnahkan lah. Kalau segini Tuhan, jangan musnahkan, negosiasi. Kita bagian dari orang-orang benar yang berdoa untuk bangsa dan negara ini. Kita jadi orang-orang yang benar-benar berdoa supaya bangsa ini dijagai dan diurapi. Bagian kita, bagian gereja Tuhan, gereja yang terbit atas dunia yang galau, adalah sudah waktunya kita berdoa. Waktu saya dapat dana hibah, saya urus dana hibah tuh, ketemu sama orang Bapeda namanya Frans. Ibadah di mana Pak Jepri? Ibadah di Gema Daud. Oh, ibadah di Gema Daud, siapa gembalanya? Saya bilang, Pak Erosat Alpon Kawiwe. Walah, itu gembalanya kah? Katanya. Wis, itu gembala saya yang berdoa-doa untuk berjaga-jaga untuk saya. Oh, baru tahu Bang Roy menggembala. Frans. Hidup di dalam kebenaran, di dalam satu hidup di dalam naungan gembala, hidup bahwa kita juga berdoa untuk gembala kita. Kita akan menjadi saksi buat orang-orang yang benar. Dana hibah itu cair, saya dapat 112. Kita bilang, saya sudah bikin RAB-nya segala macam untuk karyawan, untuk ini. Datang perusahaan, tidak dibagikan untuk karyawan, itu untuk perusahaan untuk membayar gaji. Bah, apa kita harus bersungut-sungut? Nggak boleh. Gue yang ngurus hibahnya tuh, ikut sosialisasi di Aquarius. Nggak bisa. Memang itu untuk pengusaha, bagi pengusaha. Tapi ngapain saya bikin fakta integritas, fakta ini untuk bayar pajak, semua jadi di perusahaan. Nggak apa-apa. Kalau kita anak Tuhan, berilah untuk perusahaan, nggak apa-apa. Nanti RAB-nya saya yang bikin, tangan-tangan perusahaan kasih ke sana. Tuh, tidak jadi ya untuk karyawan, untuk perusahaan, untuk nutupin gaji. Oh ya sudah. Padahal saya berharap untuk insentif itu, stimulus dari pemerintah itu dan hibah itu dibagikan ke karyawan di luar gaji untuk menambah pendapatan mereka bisa semakin termotivasi dari kerjanya, dari pandemik ini. Tapi perusahaan enggak, itu untuk ganti gaji supaya perusahaan nggak tahu bebannya terlalu banyak. Lakukan itu. Kita hanya bisa berdoa, bersyukur bahwa semua baik, amat baik, teramat baik. Jangan pernah takut, jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu akan kebaikan Tuhan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjangkau, telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang menjadi halang adalah dosa kita. Ingat, gereja harus yang terbit atas dunia yang galau. Hari ini, saudaraku, mari sama-sama gereja Tuhan, kita belajar bekerja, belajar mengasihi keluarga, belajar mengasihi sesama kita dengan kasih yang daripada Tuhan Allah kita. Demikianlah kebenaran firman Tuhan, berbahagia orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara di dalam hatinya. Saudaraku, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian Bapakku datang. Kita nyanyikan pujian Bapakku datang, menyembahmu di sini. Karena kita tahu karena kebaikan Tuhan, kita dapat melalui setiap apapun permasalahan. Bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, kita bisa menyelesaikan apa yang menjadi panggilan Tuhan di dunia yang semakin galau ini. Ketika kita mendekat kepada Tuhan, God always listen and understanding us.
Aku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada Kau sakit takut, sebab Kau sertaku. Kau saku bimbang, Kau di dalamku. Kau saku cemas, Kau menghibur saat ku lemah. Ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, sekali lagi katakan, Bapakku datang, Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Engkau, ku percaya Kau ada bagiku. Kau saku, sebab Kau sertaku. Kau saku bimbang, Kau di dalamku. Kau saku cemas, Kau menghibur saat ku lemah. Aku nyanyi haleluya, aku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, ya Tuhan, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, sungguh Kau hebat,
ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau ajaib dan hebat Tuhan, menjagai kami, memelihara kami Tuhan. Tuhan, jika hari ini kami datang kepadamu Tuhan, membawa Tuhan bangsa dan negara kami di dalam nama Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu Tuhan kami berdoa Tuhan, Kau yang mengurapi bangsa kami Tuhan, Kau yang mengurapi Tuhan pimpinan bangsa kami Tuhan. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus, apapun yang diprogramkan oleh pemerintah Tuhan, kami mendukung, kami menopang Tuhan, kami menjagai Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dijauhkan dari setiap ramalan-ramalan yang jahat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa damai sejahtera ada di dalam bangsa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap program pemerintah Tuhan, untuk vaksin Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan, Engkau yang menjagai Tuhan, Engkau yang mensukseskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan menjagai di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk aparatur negara Tuhan yang berjaga-jaga atas bangsa kami Tuhan. Jika hari ini Tuhan Bapak Presiden Tuhan telah memilih Tuhan untuk Kapolri yang baru Tuhan sebagai anak Tuhan, kami berdoa Tuhan jagai di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan hikmat kebijaksanaan Tuhan untuk memimpin yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang dia kerjakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, itu membawa kebaikan untuk bangsa dan negara ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa juga Tuhan untuk pemerintahan provinsi dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan, Kau jagai Bapak Gubernur yang terpilih di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk setiap programnya Tuhan, kami percaya Tuhan Kau sertai di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu pula dengan tingkat wali kota Tuhan. Kami gereja Tuhan mendukung Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Dalam setiap pekerjaannya Tuhan, mari Tuhan Kau jagai di dalam nama Tuhan Yesus. Jauhkan dari mara bahaya di dalam nama Tuhan Yesus. Jauhkan dari setiap sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, jemaat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kau jagai, Kau urapi Tuhan. Dengan malaikat Tuhan berjaga-jaga atas hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, setiap firman Tuhan yang dibagikan Tuhan, itu tumbuh Tuhan dan menjadi rema Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa gereja Tuhan akan terbit Tuhan, akan menjadi terang menerang Tuhan di tengah-tengah dunia yang galau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, ajari kami untuk selalu senantiasa setia dan berjaga-jaga dalam berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan Kau yang mengurapi kami. Terima kasih Tuhan untuk pemimpin pujian Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pemain musik Tuhan, terima kasih Tuhan untuk operator Tuhan, bahkan terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan, amin. Ya, puji Tuhan ya, dengan kebenaran firman-Nya. Terima kasih untuk Bang Jeffrey yang sudah membagikan. Kita masih di awal tahun ini, ayo kita masuki, jalani di tahun ini, di awal tahun ini dengan optimis ya, dengan sukacita dan optimis gitu, dengan firman Tuhan, dengan janji Tuhan ya. Saya juga ada nonton sebagian tuh dari ramalan Mbak Yu gitu ya, gitu, dan itu ditentang sama Pendeta Gilbert. Nah, satu kebenaran yang saya renungkan bahwa kondisi boleh galau, tapi ini saatnya gereja Tuhan bersukacita karena terang Tuhan terbit atas kita gitu, sehingga orang akan melihat kepada gereja Tuhan hari-hari ini. Inilah saatnya gitu. Baik, puji Tuhan ya. Kalau ada jemaat Tuhan mungkin yang baru pertama bergabung ibadah pagi hari ini, kami jemaat Tuhan
bersukacita ya buat Bapak Ibu semua, tetap bisa beribadah via online, nggak apa-apa ya, walaupun masih di 2001 kita ibadah via Zoom, sukacita itu nggak mengurangi ibadah kita, amin ya. Untuk persembahan, perpuluhan, persembahan syukur apapun boleh tetap diberikan via transfer ke rekening Ibu Hotnida di Bank BCA, atau mau diserahkan secara cash juga boleh, nanti kita serahkan ke Ibu Hotnida sebagai bendahara gereja. Sedangkan untuk pelayanan 1 minggu ke depan mungkin sudah mulai aktif ya, semua komsel mahasiswa, profesi, keluarga, juga pelajar, juga kegiatan yang lain. Terindu minggu ke depan sudah mulai aktif semua ya, baik offline maupun online. Tetap juga protokol kesehatan tetap harus diterapin ya, gitu, sebagai tanda ketaatan kita dengan pemerintah gitu. Itu selain itu kita juga tetap dukung ya dalam doa ya, ataupun dana ya bagi saudara-saudara kita yang hari-hari ini terkena musibah di Sulawesi Barat, di Jawa Barat, juga Kalimantan Selatan ya. Kemarin sudah di-share di grup, kita ada memberikan bantuan via GKKD Sulawesi Barat ya, GKKD Mamuju ya. Dan ke depan tetap kita dukung doa juga saudara-saudari kita yang di Kalsel maupun di Jawa Barat ya. Kita turut prihatin dan kita tetap dukung doa bagi mereka. Saya ingat ya, saya lihat beberapa video yang di Kalsel khususnya ya, saya di sana dulu 13 tahun, gimana lokasi-lokasi yang banjir itu saya pernah masuk ke sana. Dulu saya juga pernah banjir di sana, cuman nggak separah ini gitu ya. Ini hampir semua Kalsel itu tergenang gitu ya. Dan ada korban jiwa juga di daerah Barabai khususnya yang paling tenggelam di sana. Ya, mari kita dukung doa bagi mereka, dan kita juga tetap berjaga-jaga dan semakin melekat dengan Tuhan hari-hari ini ya, sehingga kita mengerti apa kehendak Tuhan untuk gerejanya pada hari-hari ini. Mungkin itu saja informasi dari gereja Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan, baik yang di Manjuhan juga yang di rumah. Menyambung beberapa informasi tadi disampaikan oleh Pak Obed bahwa ya terkait musibah ya awal tahun di 2021 ini ada beberapa musibah yang beruntun, jatuhnya pesawat, kemudian bencana longsor di Jawa Barat, kemudian di Sulawesi Barat gempa yang jaraknya pusat gempanya cukup dekat ya, 30-an kilometer kira-kira. Palangkaraya misalnya pusat gempanya di sekitar Tangkiling begitu, dan di laut gitu ya, sehingga masyarakat yang sudah mengungsi pun keluar dari bangunan tetap waspada kalau tsunami. Jadi kondisinya sudah di tempat pengungsian masih resah juga ya. Nah itu kondisi psikologis di sana, kita gereja Tuhan dukung ya, juga di saudara-saudari di Kalsel, di Barabai, hulu Sungai Selatan ya, juga banjir sampai 2 meter dan porak-poranda ya. Jadi bukan hanya sekedar tenggelam, begitu surut airnya mereka survei kembali, waduh itu banyak yang rusak termasuk fasilitas-fasilitas publik gitu ya. Untuk di Sulawesi Barat jemaat Tuhan, kita sama-sama gereja Tuhan di GKD Palangkaraya ambil bagian untuk mengirimkan sumbangan ya, bantuan dana melalui pelayanan GKD Makassar ya. Itu semua dari kita karena dari kas gereja ya, dari setiap persembahan, persepuluhan, persembahan kolekte apapun, persembahan khusus yang dihimpun di gereja itu yang kita bantu di sana ya.
Nah untuk selanjutnya kemarin saya koordinasi dengan Kak Pasti di Banjarbaru bagaimana peluangnya kita bisa ambil bagian, tapi masih koordinasi. Saudara-saudari kita di jemaat di Banjarbaru mereka ya pelajar mahasiswa itu masak nasi, bikin nasi bungkus 120-an taktis ya, langsung kirim ke ya, informasinya jarak 15 menit dari posisi mereka itu sudah banjir gitu ya, sudah ada pengungsian. Setelah itu bungkus lagi, kirim lagi 100 bungkus ya. Ini masih ya. Biasanya yang paling dekat yang bisa membantu, memang pemerintah pasti turun tangan, tetapi tunggu dari pusat apa semua yang kondisi di lapangan ya harus orang-orang yang paling dekat yang bisa bantu. Dan ya gereja Tuhan, puji Tuhan bisa ambil bagian. Ya bukan berarti kita di Palangkaraya aman-aman kemudian kita tinggal diam, enggak. Di sana ada orang yang mengalami bencana dan juga ada gereja Tuhan yang perlu kita kerja sama ya. Jadi sekali lagi itu semua dari kita ya, bukan dari orang-orang tertentu, tapi semua dari jemaat Tuhan. Terima kasih untuk kita sama-sama bisa ambil bagian. Dan juga pada kesempatan ini saya sampaikan secara ringkas, sudah di-share di grup ya, bahwa pertanggal 17 Januari sampai 31 Januari itu ada pemberlakuan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan untuk pengendalian penyebaran COVID di Kota Palangkaraya. Jadi mirip PSKH yang beberapa saat yang lalu, tetapi mungkin tindakannya, metodenya agak berbeda gitu ya. Misalnya warung atau apa jangan sampai malam. Terus misalnya kalau ada ibadah, misalnya ada acara pernikahan atau apa, boleh ngadain hiburan tapi tidak boleh mengundang yang hadir untuk sama-sama pegang mic begitu nyanyi gitu ya. Cukup silakan yang, jadi maksudnya untuk mencegah penularan, karena bukan hanya di Palangkaraya saja, hampir di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia ya. Mungkin kalau istilah orang epidemiolognya itu memasuki fase ketiga, lagi melonjak, lagi tidak terkendali ini kondisinya penularan COVID. Jadi ya di Kota Palangkaraya pemerintah kota sudah ambil tindakan ini ya Bapak Ibu, dan sewaktu-waktu petugas Satgas itu bisa mencegat kita di jalan yang naik motor, naik mobil atau apa, terus dilakukan sampling, tes. Ya jadi ya enggak apa-apa, enggak usah menghindar, gratis ya daripada tes sendiri gitu ya, gratis. Itu mari sama-sama kita dukung 5M ya, bukan 3M lagi itu ya. Memakai masker, menjaga jarak, terus mencuci tangan, menjauhi kerumunan, terus apa satu lagi itu? Mengurangi mobilitas ya, kalau tidak terlalu perlu keluar-keluar ya di rumah saja gitu ya. Karena saya enggak sentuhan kok, kalau saya ke toko kan saya enggak sentuhan sama orang. Iya, tapi pegang gagang pintu yang sama misalnya. Kalau saya sama Antoni karena sudah di rumah terus enggak pernah keluar-keluar, sekali-sekali saya bawa ke dia kan, ayo kita ke toko, tapi jangan sentuh apa-apa. Paling gitu ya. Namanya anak kecil kadang, Pak ini Pak, sentuh-sentuh, jangan sentuh apa-apa, pintu apa semua enggak boleh, barang-barang enggak boleh, tunjuk-tunjuk kalau mau ngomong. Jadi ya upaya gitu ya saudara, kita menjaga saja karena ya untuk mendukung ya, ini upaya pemerintah. Itu saja. Dan ada juga pengumuman tambahan, kita dukung doa untuk saudari kita Shirley Panjaitan. Besok Shirley akan, masih adakah ini? Ya ini lagi sibuk-sibuknya, besok akan menghadapi ujian akhir ya. Jadi dari kemarin-kemarin lagi sibuk bikin maket dan ya bahan skripsinya ya. Kita dukung doa untuk saudari kita. Puji nama Tuhan, kita akan menutup ibadah kita. Saya ajak kita semua boleh bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, kami sungguh bersuka cita Tuhan menikmati hadirat-Mu ya Bapa, menikmati jamahan-Mu, menikmati isi hati-Mu. Engkau yang memberi kami makan Tuhan dari firman-Mu, dari jamahan-Mu, atas gereja-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Engkau genapi firman-Mu saat kami berkumpul bersatu dalam nama-Mu. Engkau hadir ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga untuk lawatan Tuhan di setiap tempat kami berada ya Bapa di surga.
Kami ucap syukur juga untuk hamba-Mu Pak Jeffrey Sihombing yang sudah Engkau pakai Tuhan untuk tetap tegar, untuk selalu setia Tuhan di dalam panggilan-Mu, dalam ketetapan-Mu Tuhan. Ya Bapa di surga, Tuhan, dunia tidak mengenal hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, bahkan kami sendiri tidak begitu dalam mengenal satu sama yang lain. Tetapi Bapa, Engkau tahu Tuhan siapa anak-anak-Mu, siapa setiap kami, bukan hanya hari ini saja, tapi masa depan kami Tuhan, hari-hari depan kami, semua Tuhan sudah Engkau tetapkan dan Engkau ada di sana ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan yang sudah mengurapi hamba-Mu ini Tuhan. Pakai dia lebih lagi ya Tuhan di dalam panggilan-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk posisi dia saat ini di KFC. Bapa, mari Tuhan yang nyatakan kehadiran kuasa kerajaan Kristus di tengah-tengah perusahaan ini ya Bapa di surga. Urapi dia ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam dia memanajemen semua karyawannya Bapa di surga, Tuhan yang urapi, berikan hati Tuhan supaya sungguh terang Kristus itu nyata melalui kehidupan. Kami berdoa Tuhan yang berkati KFC Bapa di surga, tetap kuat Tuhan di dalam kondisi-kondisi saat ini di seluruh Indonesia Tuhan, bahkan dimanapun, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga rumah tangga Bang Jeffrey Tuhan, istrinya, anak-anaknya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Demikian juga semua kami hamba-hamba-Mu boleh ambil bagian melayani hari ini. Bahkan kami di rumah saat kami mempersembahkan ibadah, kami mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu dengan penuh kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Roh Kudus, Tuhan yang sudah berbicara mengenyangkan kami pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau yang akan terus Tuhan berbicara, Tuhan meneguhkan, mengarahkan, membimbing, menegur kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami berdoa juga jika di antara kami ada saudara-saudari yang menjauh, yang baik sengaja atau tidak sengaja Tuhan, kami berdoa, kami rindu Tuhan supaya sungguh dalam keluarga-Mu di sini Tuhan, kami boleh saling menjagai satu dengan yang lain, saling memelihara, memperhatikan, meneguhkan satu dengan yang lain Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk secara khusus penanganan COVID di Kota Palangkaraya Bapak. Jika pemerintah kota sudah mengeluarkan edaran yang baru ya Bapak, Tuhan tolong kami, untuk kami semua mendukung, kami gereja-Mu, warga masyarakat Kota Palangkaraya boleh tertib Tuhan. Sekalipun banyak pembatasan-pembatasan yang harus dilakukan, tetapi kami percaya Tuhan Engkau yang terus menggerakkan Tuhan roda perekonomian Tuhan di Kota Palangkaraya ini. Engkau terus berkati Tuhan Kota Palangkaraya ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Pemerintahan swasta masyarakat Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudari kami yang terdampak bencana Tuhan di Barabai Tuhan, di Kalimantan Selatan ya Bapak di surga, bencana banjir Tuhan, pertolongan yang daripada Tuhan yang sungguh menguatkan mereka ya Bapak. Semua elemen-elemen masyarakat, pemerintah yang membantu menyalurkan bantuan Bapak, kami berdoa semuanya tersalur dengan baik Tuhan. Kami berdoa untuk kesehatan mereka, kekuatan mereka Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa juga Tuhan untuk korban gempa Tuhan di Sulawesi Barat Tuhan, di Majene Tuhan, di Mamuju Tuhan, kami bersuruh pertolongan yang daripada Tuhan saja, itu yang sungguh menolong kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang ada di pengungsian ya Bapak saat ini, mari penghiburan dan ketenangan hati yang daripada Tuhan itu yang sungguh memenuhi mereka ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa Tuhan yang berikan hikmat bagi pemerintah daerah, juga setiap pemerintah yang mau ambil bagian Tuhan dalam menolong Tuhan warganya ya Bapak. Semua saluran-saluran bantuan yang diberikan ya Bapak, kami berdoa semuanya boleh mencapai sasaran dengan sebaik-baiknya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami berjaga-jaga jika ada pihak-pihak yang mau ambil keuntungan karena keserakahan, kami batalkan semua rancangan-rancangan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak, kami berdoa secara khusus juga untuk saudari kami Shirley Panjaitan Tuhan, yang besok akan menghadapi Tuhan ujian akhir
Ya Bapa, Engkau yang membawa dia Tuhan untuk kuliah Tuhan di kampus ini Tuhan. Engkau juga Tuhan yang akan membawa dia, menolong dia Tuhan untuk dia menyelesaikannya dengan baik. Bapa, pertolongan-Mu lah Tuhan itu yang sungguh nyata Tuhan bagi saudari kami ini Tuhan. Beri hikmat yang daripada Tuhan, nyatakan pembelaan-Mu atas dia ya Bapa. Saat dia sedang mengerjakan Tuhan persiapan untuk besok Tuhan, kami berdoa perlindungan yang daripada Tuhan, hikmat, kecerdasan yang daripada Tuhan, kesehatan, kekuatan untuk mengalir atas hidupnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa jika ada pikiran-pikiran yang mengganggu hatinya, pikirannya, semuanya ditepiskan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk dosen-dosen penguji, dosen pembimbing Tuhan yang akan menguji dia besok ya Bapak. Tuhan yang kuasai hati mereka ya Bapak. Kami percaya yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan bagi anak-Mu ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak, kami berdoa untuk kejadian pandemi Tuhan COVID-19 yang juga melanda Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bapak, kami percaya bahwa tidak ada satu perkara pun yang terjadi di luar kendali-Mu Tuhan. Kami gereja Tuhan berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua virus-virus corona ini pergi, tinggalkan Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, pergi keluar dalam nama Tuhan Yesus. Semua virus-virus itu mati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus di kayu salib, kami sudah sembuh. Mari Tuhan yang jamah Tuhan anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, demikian juga hari-hari ini jika vaksinasi sudah mulai berjalan Tuhan, kami berdoa supaya semuanya berjalan dengan lancar Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita mau terima berkatnya dari Allah Bapa kita. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan katakan, sama-sama kita sudah dengarkan tadi, bangsa-bangsa dunia mengalami kerusuhan, mengalami kegalauan, tetapi bagian gereja Tuhan harus terbit menjadi terang. Siapa lagi yang harus diharapkan kalau Tuhan sendiri sudah menetapkan gerejaku lah yang akan menjadi terang. Tuhan Yesus sudah selesaikan bagiannya, sekarang gerejanya kita. Saudara-saudariku, jangan tunda-tunda waktu. Caranya, tadi kita sudah dengar firman Tuhan, dan diantaranya juga jangan ikut cara-cara dunia. Datanglah kepada Tuhan. Mungkin ada berbagai nasihat dan metode, mungkin engkau punya pengalaman-pengalaman, tetapi firman Tuhan ingatkan kita, datanglah kepada Bapa, datanglah kepada Tuhan, datang kepadanya. Bangun hubungan pribadi, hubungan yang intim engkau secara pribadi, juga dalam keluarga rumah tanggamu, dalam nama Tuhan Yesus. Kita juga di gereja bersama-sama saling menguatkan satu dengan yang lain, mengingatkan untuk kita membangun gereja Tuhan, membangun tubuh Kristus. Dan itulah yang menjadi proyek Roh Kudus hari-hari ini. Mari kita ambil bagian dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapa, Engkau Allah Jehovah Jireh, penyedia sempurna bagi kami Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah terima semua berkat-berkat rohani itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat Engkau mengutus kami untuk menjadi saksi-Mu di dunia hari-hari ini, kami percaya Bapa, Engkau sendiri yang pasti cukupkan segala yang kami perlukan. Oleh karena itu dengan iman, dengan sukacita kami memulai menerima semua bagian berkat yang Tuhan sudah siapkan bagi kami, mengalir dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengalir berkat-berkat surgawi dari Allah Bapa Jehovah Jireh di dalam rumah tanggamu, dalam usahamu, pekerjaanmu, studimu, pelayananmu, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-berkat rohani itu Tuhan berubah juga menjadi memenuhi kebutuhan jasmani kami dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Tuhan yang memberikan kami kekuatan, kesehatan untuk kami bekerja, Tuhan berikan kami hikmat, kepandaian Tuhan untuk kami bekerja Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami anak-anak-Mu juga sudah mengembalikan persepuluhan, sudah memberikan persembahan-persembahan syukur kami ya Bapa di surga. Tuhan yang tolong kami supaya kami mengelola perbendaharaan yang Tuhan percayakan dalam rumah-Mu dengan sebaik-baiknya, dan juga berkat-berkat yang Tuhan sudah percayakan bagi keluarga kami masing-masing dalam hidup pribadi kami. Kami kelola semuanya dengan syukur dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya.
Sama-sama yang cinta Tuhan katakan amin. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Minggu. Selamat hari Minggu. Minggu. Dulu ke bawah. Teo. Halo Theo.